Oke, halo, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Ya, di video kali ini kita akan bahas mengenai pilihan leverage. Karena kalau kita membuat akun trading gitu ya, kita pasti disuguhi dengan beberapa pilihan leverage. Ada yang 1:1, 1:10, 1:100, 1:500. Ada juga yang paling besar itu 1:3000. Nah, dari beberapa leverage yang ada ini, mana yang paling menguntungkan? Leverage yang kecil atau leverage yang besar? Nah, tentunya sebelum teman-teman itu mengerti atau memilih ya mengenai leverage mana yang pas, kita harus bahas dulu mengenai pengertian dan konsep-konsep dari leverage itu seperti apa sih? Supaya teman-teman itu bisa ngerti. Oh, berarti kalau teman-teman trading harus pilih leverage yang ini. Teman-teman trading dan menggunakan modal sekian, teman-teman harus pilih leverage yang sekian. Dan saya ada kabar baik karena saya sedang menyusun kelas trading khusus untuk pemula dan ini sudah 90% selesai, tinggal kita launching. Nah, sebelum saya kasih launchingnya, teman-teman saya kasih kesempatan untuk daftar waiting list dulu. Supaya nanti teman-teman bisa langsung dapat akses pertama kali untuk di kelas Trader Newbie Tobat ini. Namanya Trader Newbie Tobat ya teman-teman untuk kelasnya. Jadi ini khusus buat newbie, khusus buat pemula. Nah, untuk join waiting list teman-teman bisa klik linknya di video ini ya. Dan saya letakkan juga di kolom deskripsi video di bawah ini. Jadi silakan teman-teman daftar di waiting list. Nanti teman-teman akan dapat harga yang spesial. Pokoknya ini spesial banget buat teman-teman yang pengen belajar trading. Oke, lanjut ke materi utamanya. Jadi kita akan berkenalan dengan leverage. Oke, ketika kita trading kalau di saham misalnya, kalau di saham itu untuk melakukan pembelian, kita pasti akan ada volume transaksi tertentu yang menentukan, oh kita itu beli suatu aset dengan nominal sekian atau dengan volume transaksinya sekian. Nah, di dalam trading forex itu juga sama. Satuannya itu adalah lot. Jadi, ketika teman-teman trading dan teman-teman melakukan open posisi, pasti yang ditanya adalah berapa besar open posisinya? Jawabannya bisa 1 lot, 0,1 lot, 0,01 lot, macam-macam. Tapi intinya adalah satuannya itu adalah lot. Nah, ketika kita trading tanpa adanya leverage ini, kita itu untuk open posisi 1 lot butuh modal sebesar 100.000 US dollar ya teman-teman. Pertanyaannya adalah berapa besar nilai 1 lot di dalam trading forex? Oke, jadi di zaman dulu ya sebelum adanya teknologi yang berkembang seperti sekarang ini, untuk melakukan perdagangan antar mata uang itu sudah bisa dilakukan. Cuman kita membutuhkan modal yang tinggi untuk melakukan perdagangan di mata uang atau di forex ini. Nah, untuk open posisi 1 lot saja itu kita membutuhkan modal sebesar 100.000 US dollar. Ini dolar ya teman-teman. Jadi kalau dirupiahkan itu ya sama dengan 1,4 miliar lah ya. 1,4 miliar. Ini untuk open posisi 1 lot saja. Baru kita membutuhkan modal 1,4 miliar. Nah, ini kan sangat besar sekali untuk modal seperti ini. Jadi, untuk trader yang modalnya terbatas, itu tidak akan bisa trading dengan modal sekian ini. Modalnya pasti akan terbatas lah ya. Ini baru open posisi 1 lot. Apalagi kalau kita trading kan kita butuh money management, butuh ketahanan dana. Ya paling tidak kita butuh 10 kali dari 1 lot ini untuk open posisi di trading forex. Jadi ya ibaratnya kita butuh 14 miliar ya untuk modal keseluruhan untuk kita supaya bisa trading sebanyak 1 lot. 14 miliar kalau buat trading dan kita tahu bahwa trading forex itu resikonya itu gede, ya otomatis kita akan menolak dong ya. Misalnya kita rugi ya kita akan kehabisan modal 14 miliar semuanya itu. Tapi kalau kita untung ya kita bisa untung banyak. Cuman yang kita perhatikan ketika berinvestasi itu kita harus bisa memanage resiko. Makanya untuk memanage resiko itu sebaiknya ya kita gunakan modal yang kecil dulu. Ibaratnya tes ombak lah ya. Kalau memang hasilnya bagus ya kita bisa memperbesar modal seperti itu. Cuman kan dengan adanya lot sekian ini itu kan tidak murah ya untuk open posisi. Makanya
Makanya seiring dengan perkembangan zaman muncullah yang namanya leverage ya. Leverage itu yang saya jelaskan tadi ya, ada yang 1:1, ada yang 1:10, kemudian ada yang 1:100 gitu ya. Macam-macam sampai paling gede itu 1:3000 ya. Ada juga yang 1:1000. Nah, maksudnya kayak gimana sih maksudnya dari leverage ini? Oke, kalau leverage 1:1 artinya ya kita tetap untuk open posisi satu lot itu tetap butuh modal 100.000 US dollar karena 1:1 ya. Kemudian kalau kita trading dengan leverage 1:10 ya, maka untuk melakukan open posisi satu lot itu kita cuma butuh 100.000 dibagi dengan 10. Hasilnya itu jadi 10.000 US dollar. 10.000 US dollar. Nah, leverage 1:10 untuk open posisi satu lot, kita butuh modal 10.000 US dollar. Leverage-nya makin gede, misalnya 1:100 gitu ya. Maka untuk open posisi satu lot, kita butuh modal sebesar 100.000 dibagi dengan 100. Jadi hasilnya adalah 1.000 US dollar. Itu untuk leverage sekian. Lalu kalau leverage-nya itu adalah 1:1000, maka kita akan melakukan open posisi itu sebesar 100 US dollar saja. Jadi teman-teman bisa hitung ya, 100.000 dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 100 US dollar. Jadi makin besar leverage-nya, itu makin kecil margin yang digunakan. Jadi makin kecil lah modal yang kita gunakan. Ini sangat mempermudah sekali buat teman-teman trading ketika modal teman-teman itu terbatas. Jadi kalau yang 1:3000, maka kita akan open posisi itu sebesar kira-kira lah kalau dibagi menurut kalkulator ya sekitar 33,33. Tapi kita bulatkan 35 US dollar saja karena ada beberapa biaya juga yang setiap mata uang itu juga berbeda-beda yang diterapkan oleh broker ya. Jadi setiap broker juga berbeda-beda. Nah, kita bulatkan 35 US dollar untuk open posisi satu lotnya dengan leverage 1:3000. Oke. Di sini apakah teman-teman dapat ide atau dapat mengerti ya dari konsep ini? Nah, jadi semakin besar leverage, maka akan semakin kecil margin yang digunakan. Semakin kecil margin yang digunakan, maka akan semakin besar juga ketahanan dana yang teman-teman pakai. Kok bisa? Ini saya terangkan ya. Misalnya nih, kalau teman-teman trading dengan modal 1000 US dollar, modal 1000 US dollar. Lalu teman-teman open posisi satu lot ya. Nah, di sini teman-teman trading dengan menggunakan leverage-nya 1:1000 ya. Otomatis dari modal 1000 US dollar tadi itu dikurangi dengan 100 US dollar karena teman-teman open posisi satu lot dan leverage-nya itu 1:1000. Artinya margin per satu lotnya itu adalah 100 US dollar. Jadi 1000 US dollar dikurangi 100 US dollar. Hasilnya adalah 900 US dollar. 900 ini itu adalah ketahanan dana yang teman-teman miliki. Bayangkan kalau teman-teman menggunakan leverage 1:100 misalnya. Artinya di sini teman-teman open posisi satu lotnya ya 1000. 1000 dikurangi 1000 ya hasilnya adalah 0. Teman-teman nggak punya ketahanan dana sama sekali. Itu ya. Jadi kalau kita open posisi sebesar satu lot dengan leverage 1:1000, ya kita masih punya ketahanan dana 900 US dollar. Nah, kalau leverage kita makin besar lagi, 3000, artinya di sini kita untuk open posisi mengeluarkan uang sebesar 35 US dollar. Di sini kita masih sekitar 965 US dollar. Jadi masih sangat banyak sekali, masih sangat besar sekali ketahanan dana yang kita miliki ketika kita trading dengan menggunakan leverage yang gede. Oke, dari sini apakah teman-teman sudah dapat gambaran lagi mengenai fungsi dari leverage ini? Kalau sudah, berarti kita simpulkan ya. Jadi kesimpulannya, antara leverage kecil dengan leverage yang besar, itu lebih menguntungkan yang mana sih? Kalau dari segi menguntungkannya, itu sebenarnya sama saja teman-teman. Mau leverage kecil, mau leverage besar, itu sama saja. Cuman, kalau dari segi keamanannya, dari segi
resiko yang kita hadapi nanti ketika terjadi marketnya itu berbalik arah akan lebih aman kalau kita trading dengan menggunakan leverage yang besar. Karena kalau kita open posisi sebesar 1 lot misalnya, kita sudah membatasi open posisi yang kita lakukan ya misalnya, maka kita itu masih punya ketahanan dana yang cukup kuat untuk menahan kerugian yang terjadi karena market itu sedang koreksi atau market itu sedang berbalik arah sebentar lalu melanjutkan tren yang sesuai dengan analisa yang kita lakukan. Nah, itu kesimpulannya. Jadi, saran saya ketika teman-teman trading lalu diarahkan untuk memilih leverage, ya pilihlah leverage yang paling besar yang ditawarkan oleh broker. Jadi, teman-teman juga bisa daftar di broker yang sudah saya rekomendasikan di gainhunter.com/free. Ya, teman-teman bisa pilih leverage yang paling besar 1/3000. Silahkan teman-teman daftar di gainhunter.com/free yang linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Oke, gitu saja teman-teman untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, buat teman-teman jangan lupa untuk daftar waiting listnya dari kelas Gainhunter Newbie Tobat. Silahkan klik linknya di kolom deskripsi video di bawah ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.